Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini denger snack langsung kenceng soalnya. Tambahin snack lagi biar tambah kenceng ya. Biar semangat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallahal witra yuhibbul witr. Allah itu suka yang ganjil-ganjil. Makanya kalau punya istri 1 atau 3 sekalian, jangan 2, jangan. Kalau 2 nggak ganjil. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Segala puji kita haturkan kepada Allah Tuhan semesta alam. Salawat yang paling indah, salawat yang paling mesra, salawat yang paling agung kita haturkan kepada junjungan kita, panutan kita, Sayyidina Muhammad, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Ini yang pakai masker ada berapa ini? Ibu pakai nggak, Bu? Bu pakai nggak? Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan oleh Allah. Yang sakit-sakit semua sehat. Corona diangkat dari Jakarta, corona diangkat dari Indonesia, mobil khusus di tempat-tempatnya orang Islam. Amin ya rabbal hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan dalam kitab Simtud Duror, wa min bariyatil mahmud wa huwa mutalaqan an zainil wujud. Dan setiap kebaikan yang ada pada umat, yang ada pada kita. Nih ibu sekarang berbuat baik kan Bu ya? Pakai kerudung baik, pakai yang rapi-rapi baik, datang pengajian baik. Bapak malam ini berbuat kebaikan, datang ke tempat ini dengan menutup aurat, dapat kebaikan, baca salawat, baca maulid, dengerin qasidah, kebaikan. Setiap kebaikan yang kita kerjakan semua bersumber dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua sumbernya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan setiap individu, setiap satu persatu dari kita, apabila melakukan satu kebaikan, kita mendapatkan pahala dari kebaikan itu, maka Nabi Muhammad pun mendapatkan pahala dari kebaikan yang kita kerjakan tanpa dikurangi oleh Allah. Jadi setiap detik kalau kita semua berbuat kebaikan, Nabi mendapatkan limpahan pahalanya dari semua umat Islam di dunia. Hingga setiap detik Nabi diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, tambah tinggi derajatnya. Detik berikutnya tambah tinggi, berikutnya tambah tinggi, hingga Nabi mencapai tingkat yang tak terhingga. Shallu ala Nabi, shallu ala Nabi. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga kalau kita mendoakan Rasulullah, ya Allah, mudah-mudahan Nabi Muhammad diangkat derajatnya, itu sama aja kita bawa garam, kita tabur di lautan. Perlu nggak Bu? Lautan ditambahin garam perlu nggak? Perlu nggak? Udah asin belum? Maka begitulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah penuhi Nabi dengan begitu banyak kebaikan, hingga apabila kita bersalawat kepada Rasulullah, maka salawat itu bentuknya sebagai ta'zim, penghormatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus Nabi Muhammad, yang mana dikatakan oleh Allah, laulaka lama tufrijul aflak. Apabila tidak karena engkau wahai Nabi Muhammad, tidak aku ciptakan langit dan bumi. Dalam hadis Rasulullah mengatakan, hadis qudsi, siapa orangnya yang tidak bisa bersyukur kepada seseorang yang memberikan kebaikan pada dirinya, maka dia bukan bagian dari orang yang mendapat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita hari ini bersyukur
atas lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan hadirnya beliau kita mendapat begitu banyak anugerah dari Allah, mendapatkan cahaya, mendapatkan petunjuk, mendapatkan iman, mendapatkan Islam. Ini anugerah yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita sebagai hambanya, dan kita dipilih sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini anugerah yang luar biasa dari Allah Tuhan kita. Maka wajib kita bersyukur. Siapa yang gak senang dengan hadirnya maulid, dengan acara maulid, kata Allah dia jauh dari rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan kita semua, anak keturunan kita, cucu-cucu kita, diberikan oleh Allah rasa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hingga kita semua mau terus memuliakan Rasulullah dan terus membacakan maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia. Kenapa tujuannya kita baca maulid tiap waktu? Tujuannya adalah kita mengerjakan perintahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Quran, qul bifadlillahi wa birahmatihi wa bidzalika falyafrahu. Allah berfirman, qul, katakanlah wahai semulia-mulia Nabi kepada Nabi Muhammad, kepada umatmu, bifadlillah, dengan rahmat, dengan karunia Allah, wa birahmatihi, dan dengan rahmatnya Allah, fa bidzalika falyafrahu, maka dengan keduanya itu kalian diperintahkan bergembira. Keduanya yang Allah berikan, dengan keduanya kita diperintah untuk bergembira. Apa keduanya itu? Yang pertama adalah Al-Quranul Karim, yang kedua adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Allah, huwa khairun mimma yajma'un, maka bergembira atas dua hal ini lebih baik dari kegembiraan kita atas segala macam yang diberikan Allah yang telah kita kumpulkan. Kita punya mobil banyak, kita gembira. Kita punya rumah banyak, kita gembira. Kita punya istri banyak, kita gembira. Punya anak banyak, kita gembira. Tapi kegembiraan itu tidak lebih hebat dari gembiranya kita mendapatkan dua karunia dari Allah, yaitu Al-Quran sebagai petunjuk kita, imam kita. Yang kedua, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini perintahnya Allah. Allah yang perintah kita untuk bergembira. Siapa yang gak bergembira atas lahirnya Rasulullah, maka perlu dipertanyakan keimanannya. Siapa yang gak gembira atas lahirnya Rasulullah, perlu dipertanyakan akidahnya. Apakah akidahnya benar atau tidak benar? Sekarang sudah mulai muncul orang-orang yang rusak kembali. Kenapa? Dahulu sejak zamannya para imam terdahulu, zaman Imam Nawawi Ar-Rafi'i yang hidup pada tahun 500 Hijriah, tahun 400 Hijriah, pada tahun tersebut telah muncul kelompok-kelompok yang disebut namanya Safat, atau sekarang disebut namanya orang-orang liberal. Apa kata mereka? Mereka orang yang menyamaratakan segala sesuatu, hingga kata Imam Nawawi apa dalam kitabnya, dikatakan bahwa apabila ada seseorang yang mengatakan semua agama sama, mengatakan semua agama sama, atau dia ragu-ragu atas kebenaran agama Islam, dia ragu-ragu hanya agama Islam yang benar, maka orang yang demikian adalah orang yang jelas kekafirannya. Coba, ini sekarang mulai muncul nih orang yang mengatakan, kalau ada orang yang mengatakan kafir, jangan kamu katakan kafir, mereka belum tentu kafir. Siapa yang tidak yakin orang yang di luar Islam itu kafir dan masuk neraka, maka dia orang yang disebut orang yang di hatinya
ada benih-benih kekafiran. Siapa yang mengatakan semua agama sama, semua orang bisa masuk surga, maka orang yang demikian di hatinya ada benih-benih kekafiran. Dia mengatakan dalam hatinya bahwa Islam belum tentu agama yang paling benar, bisa saja agama lain yang benar, dan bisa saja agama lain ikut masuk surga. Ini perkataan yang sekarang banyak muncul. Maka hati-hati, kita harus bangga pada keislaman kita. Kita harus bangga pada akidah kita bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Tuhan yang esa. Allah tidak mengutus para nabi kecuali mereka membawa agama Islam. Tidak ada agama selain agama Islam. Seluruh nabi sejak Nabi Allah Adam alaihissalam sampai baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semuanya beragama Islam. Maka kita harus penuhi keyakinan di hati kita bahwa tidak ada agama yang mengantarkan kita dalam surganya Allah, mendapat keridhaan Allah, kecuali agama Islam, agama yang diridhoi Allah. Allah berfirman, inna dina indallahil Islam. Agama yang diridhoi oleh Allah kecuali agama Islam. Ini harus kita tanamkan dalam hati kita. Jangan ada keraguan, jangan ada kebimbangan. Apabila sampai kita ragu kepada kebenaran agama kita sendiri, maka kita belum masuk kepada agama itu secara kafah, secara keseluruhan. Maka harus kita penuhi hati kita dengan akidah yang benar, hingga kita menjadi orang yang betul-betul yakin kepada kebenaran agama Islam. Kita sering ngomong yang namanya yakin, ya Bu. Ada orang ngomong masalah yakin. Kita diperintah menjadi orang yang yakin. Satu, yakin kepada adanya Allah, yakin kepada Nabi Muhammad utusan Allah, yakin kepada agama Islam, agama yang benar, yakin Al-Quran sebagai petunjuk, yakin agama Islam satu-satunya agama yang diutus oleh Allah. Kita harus yakin dengan semua itu. Apa yang namanya yakin? Yakin itu bukan cuma mantep dalam hati, tapi yakin itu tahu pasti benarnya sesuatu. Orang yang mengetahui kebenaran sesuatu, maka dia bisa sampai pada yakin. Kalau orang nggak tahu kebenaran sesuatu, maka dia tidak bisa sampai pada yang namanya yakin. Saya tanya, 1 tambah 1 jumlahnya berapa? 2, yakin nggak? Yakin nggak? Kenapa yakin? Karena tahu benarnya. Kalau yang nggak tahu benarnya, ketika ditanya, coba saya tanya lagi, 70 kali 9 kali 12 kali 13 berapa jumlahnya? 76, bener nggak? 76, bener nggak? Yakin nggak? Ketika dia nggak yakin, kenapa? Karena dia nggak tahu kebenarannya. Kalau dia tahu kebenarannya, dia tahu pasti benernya, maka dia akan yakin. Jadi kita diperintah untuk jadi orang yang yakin kepada agama kita. Maknanya kita disuruh berilmu. Umat Islam gak boleh bodoh. Allah perintahkan thalabul ilmi ala kulli muslimin wa muslimat. Allah perintah seluruh umat Islam, laki-lakinya, perempuannya disuruh berilmu, gak boleh bodoh. Kita diperintah oleh Allah jangan jadi orang yang bodoh. Thalabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari, senang dibuai-buai deh kayaknya. Tuntutlah ilmu dari kecil sampai kepada liang lahat. Dari mulai kita bayi, dari mulai kita punya kesempatan untuk taklim sampai kita diayun dibawa ke lahat, ke liang kubur, maka diperintahkan kita senantiasa mencari ilmu pengetahuan tanpa berhenti. Coba kita lihat orang tua kita kumpul di sini. Habib, maksud ada dari Cikini, coba ada habaib dari, mudah-mudahan semua yang hadir
menjadi jalan kita tahu bahwa mereka senantiasa cinta sama ilmu pengetahuan, cinta sama hadirnya di majelis taklim, senantiasa mendukung apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita pun demikian. Di sini kita kumpul di rumahnya saudara Ahmad, salah satu santri dari orang tua kita, Al Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, yang meninggalkan kita sekitar 40 hari yang lalu. Yang malam ini rencananya diadakan acara 40 hari beliau. Sebagai anak, saudara kita Ahmad ikut mengambil bagian. Rumahnya ingin diberkahi dengan membacakan maulid Nabi, membacakan tahlil kepada orang tuanya Al Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Mudah-mudahan semua yang dibaca tadi berupa tahlil, berupa tahmid, berupa ayat-ayat Quran, berupa sedekah, mudah-mudahan semua pahalanya dikirimkan kepada Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Allah luaskan kuburnya, Allah terima amal-amalnya, Allah dudukkan beliau bersama para aulia, para syuhada, para salihin, para anbiya-anbiyanya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Maka kita mendapatkan pendidikan langsung dari Al Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Beliaulah yang mendidik kita, yang mengkadir kita, yang mencetak kita. Bagaimana beliau mengajak kita untuk jadi orang yang berilmu, khususnya mengetahui tentang jalannya agama. Jangan sampai kita ikut aliran-aliran di luar ahli sunnah wal jamaah. Sekarang sudah banyak aliran yang keluar dari relnya ahli sunnah wal jamaah. Semua mengakunya benar. Ada Wahabi, ada Syiah, ada Mujassimah, ada Khusyriyah, ada Qadariyah. Maka semua kelompok ini kelompok yang batal. Kita harus kembali kepada akidahnya ahli sunnah wal jamaah. Akidah yang bagaimana itu? Akidah yang dulu di Jakarta, akidah itu diajarkan oleh Al Habib Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya dalam kitabnya Sifat 20, yang isinya mengajarkan akidah tentang bagaimana kita menjadi umat Islam yang benar, khususnya menjadi seorang ahlu sunnah wal jamaah yang mengikuti jalannya para aulia, jalannya para nabi, hingga kepada puncaknya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila kita keluar dari ajaran ini, gak ada yang menjamin keselamatan kita. Apalagi kita kumpul dengan orang-orang yang tiba-tiba mengajak kita, ayo kita kembali kepada Quran dan hadis. Ayo kita kembali tinggalkan kitab-kitab kuning. Ayo tidak usah pakai ulama-ulama, langsung pada Quran dan hadis. Kita harus hati-hati pada kelompok-kelompok yang seperti ini. Maka kita bersyukur masih ada generasi-generasi yang meneruskan, melanjutkan perjuangan Al Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Wabil khusus di tempat ini, yang insya Allah akan terus ada majelis taklim nanti yang membuka, melanjutkan perjuangannya beliau, yaitu memperjuangkan pelajaran akidah, memperjuangkan pelajaran sifat 20 yang sekarang sudah jarang kita dengar, sudah jarang kita dapati itu dibacakan di musola-musola. Dulu waktu kita kecil sering kita dengar bacaan di musola-musola, Allah wujud kidam bako. Ibu masih hafal, Bu? Bu, masih hafal enggak? Masih hafal enggak? Coba Allah wujud mukhalafatul lil qiyamuhu binafsihi wahdaniyah ilmu hayat basar kalam qadiran aliman hayan sami'an basiran. Ini baru kita dengar lagi rame-rame dibaca.